الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tidak ada hal yang paling penting dan paling pokok dalam kita memaknai pertemuan pada hari ini. Mulai kita menyambut seruan suci ini dari Dzulhijjah yang lalu, yang kemudian Allah sampaikan kita pada hari ini, melainkan ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kehidupan yang masih Allah limpahkan kepada kita, nikmat sempat, nikmat kesehatan. Dan di atas nikmat ini ialah nikmat iman dan Islam, yang karena kedua nikmat ini kehidupan kita di dunia menjadi berarti dan bermakna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Ainad dina indallahil Islam." Sungguh agama yang hanya aku ridhoi di sisiku hanyalah Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang berislam, kemudian ia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya kita semuanya hari ini di masjid yang mulia ini bukan karena semata-mata hebatnya kita, bukan karena kekuatan yang masih kita kemudian miliki, bukan juga
karena jiwa yang masih muda ataupun langkah yang masih mampu kita langkahkan ke tempat ini. Tapi hadirnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan karena hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga Allah masih berikan kita nikmat iman dan ketaatan, sehingga kita dapat berhadir di masjid ini dalam rangka yang barusan saja sudah kita laksanakan salat Idul Adha, dan saat ini sama-sama kita menyimak khutbah yang sedang disampaikan. Untuk itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu seharusnya senantiasa kita lantunkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siapapun kita hari ini, apakah ia seorang pejabat, apakah ia orang-orang yang memiliki kekuasaan, ataupun ia hanya seorang biasa rakyat jelata, apakah ia seorang ustadz, apakah ia seorang kiai, apakah ia seorang kepala sekolah, apakah ia seorang guru, ataupun ia hanya buruh di sebuah pabrik, semua itu ketika merasa dalam hidupnya tidak bahagia, bisa dipastikan akar permasalahan dari semua ketidakbahagiaan itu ialah kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita semua, insya Allah kita semua akan bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka nikmatku akan kutambah. Bersyukurlah kalian kepada Allah, maka kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semuanya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari yang penuh barokah ini, di tempat yang juga penuh barokah ini, Idul Adha yang tahun ini Allah hadiahkan kepada kaum muslimin berada di Sayyidil Ayyam, di hari Jumat yang merupakan penghulunya semua hari, hari Jumat yang merupakan hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan, dan Idul Adha merupakan salah satu di antara dua hari raya. Maka sejatinya hari ini kita melaksanakan dua hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat, yang harus kita kemudian hidupkan dengan amalan-amalan yang pernah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidil Ayyam ini kita disunnahkan untuk bersolat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayahanda ibunda sekalian, suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia kemudian berucap, aku sangat kangen, aku sangat rindu dengan akhiku, aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah menangkap sinyal yang tidak pas, seolah-olah mereka mendengar bahwasannya kata-kata Rasulullah ini bukan ditujukan kepada mereka yang berada di sekeliling Rasulullah. Lantas di antara mereka kemudian berani bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah akhimu? Bukankah kami yang berada di dekatmu ini adalah saudaramu? Rasul kemudian bersabda, la bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, kalian bukan akhiku, tapi kalian adalah sahabatku. Lantas ya Rasulullah, siapakah itu akhiku? Siapakah itu saudaraku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, akhiku, saudaraku, ialah mereka yang tidak pernah sholat menjadi makmumku. Akhiku ialah mereka yang tidak pernah hidup berjihad bersamaku. Akhiku ialah mereka yang tidak pernah hidup bersamaku. Mereka ialah generasi yang kelak akan Allah lahirkan ke atas permukaan dunia, yang mereka kemudian akan berada di akhir zaman. Kitalah hari ini, ayahanda, ibunda dan jamaah sekalian, kita merupakan umat Rasulullah yang 1400 tahun yang lalu, sebelum kita lahir ke atas pentas dunia ini, Rasulullah sudah kangen kepada kita. Nabi yang kita yang mulia itu sudah rindu semuanya kepada kita. Kalau hari ini karena pandemi corona ada anak-anak kita
ada suami kita yang berada di perantauan untuk memenuhi nafkah keluarganya karena pandemi corona ini, karena kebijakan masing-masing daerah yang tidak membolehkan keluarga kita untuk berkumpul pulang bersama kita. Saudara kita yang berada dalam rantauan itu kemudian menerima telepon dari orang tuanya atau dari istri terkasih lagi tercinta. Abi, bapak, wahai nak, pulanglah. Abi, bapak, ibu, istrimu, anak-anakmu sangat rindu lagi kangen kepadamu. Maka bergetarlah, bergumurulah dada orang-orang yang berada di perantauan itu. Ia kemudian merasakan bahwasannya kekatah, kerinduan yang berasal dari sanubari itu menggetarkan jiwanya. Betapa kita sangat senang ketika ada saudara kita yang terkasih, ada keluarga kita yang sangat kangen lagi rindu kepada kita. Lantas bagaimanakah lagi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian 1400 tahun yang lalu ketika kita lahir ke atas pentas dunia, ternyata Nabi kita semuanya kangen dan rindu kepada kita. Jamaah sekalian, kita kemudian terkenang bagaimana di detik-detik ketika Rasulullah akan sakaratul maut, ketika nyawa akan melayang, ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat Israel untuk menghadap kekasih Ar-Rahman. Tidak ada yang keluar dari lisannya, tidak ada yang ia ucapkan melainkan ummati, 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 umatku, umatku. Bagaimana keadaan kalian kala di akhir zaman? Bagaimana keimanan kalian? Bagaimana ketaatan kalian? Di masa ini yang gadget, game telah menggandrungi setiap anak-anak kita, yang narkoba, kemudian pergaulan bebas merajalela di mana-mana. Betapa berat rasanya ketika kita akan menjawab seruan rindu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari bertakwa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang pernah direkam oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi kita bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh ajaran Islam ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ketika kita berada di masjid ini. Menjaga ketakwaan kepada Allah tidak hanya ketika kita berada bersama dengan orang-orang yang baik, berada di dalam majelis pengajian. Tidak. Tapi takwa haitsu ma kunta. Takwa is everywhere. Takwa is every time. Takwa harus dimanapun itu. Takwa harus kapan saja. Takwa harus kita jaga. Maka benarlah Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an suatu ketika pernah mengatakan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala ramai amatlah gampang lagi mudah. Adapun menjaga takwa ketika lagi sendiri atau dalam kesunyian adalah sangat sulit lagi susah. Begitupun takwa tetap harus kita jaga. Hatta kita berada dalam sebuah rumah, di dalam kamar yang kita kunci rapat-rapat, tidak ada yang melihat apa yang kita perbuat. Manusia terhijab oleh pandangan pintu dan tembok dinding rumah kita, tapi sesungguhnya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa. Allah mengetahui apa-apa yang terang, apa-apa yang kita perlihatkan, dan apa-apa yang gelap lagi kita sembunyikan. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam perputaran 1 tahun, maka para ulama salaf terdahulu pernah mengatakan dalam hitungan perputaran setiap tahunnya setidaknya ada 3 bulan terbaik yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah cintai ketika orang-orang beramal di dalamnya. Yang pertama ialah bulan suci Ramadan, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 akhirnya adalah 10 hari terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, tempat Allah kemudian menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan yang mulia kedua ialah bulan Dzul Hijjah. Kenapa? Karena bulan ini mengingatkan kepada kita semuanya, dan hari ini kita sama-sama melaksanakan dan merayakannya. Di bulan Dzul Hijjah itu ada syariat haji, di bulan Dzul Hijjah itu ada syariat kurban. Di bulan Dzul Hijjah itu kita mengenang bahwa ibadah kurban, ibadah haji pernah diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan keluarganya. Dan bulan mulia ketiga ialah bulan Muharram. Kenapa? Karena di bulan itu Nabi Musa alaihi salam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Ketika kemudian samudra lautan Allah belah dan Allah izinkan menjadi daratan, sebuah keajaiban, sebuah miracle, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka inilah 3 bulan terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin setiap tahunnya. Hari ini kita sampai di Dzul Hijjah. Sama-sama kita ketahui ketika bulan Ramadan yang lalu, Ramadan kita ibaratkan sebuah universitas, sebuah madrasah, sebuah sekolah yang kita merupakan para murid-muridnya, para pembelajarnya. Di Ramadan kita dilatih kesabaran. Di Ramadan kita dilatih untuk berempati, peduli terhadap saudara kita yang sulit lagi membutuhkan. Apalagi di masa pandemi ini, yang banyak di antara saudara tetangga kita yang mungkin dirumahkan lagi di PHK, maka kita kemudian tergerak untuk menolong dan membantu mereka. Ramadan ialah bulan training, bulan penempahan yang telah banyak mengajarkan kita arti kehidupan. Maka Dzul Hijjah yang hari ini kita jalani juga ibarat sebuah madrasah, sebuah universitas yang seharusnya kita juga belajar darinya. Di madrasah Dzul Hijjah ini kita semua kenal satu sosok maha guru kehidupan, ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama para keluarganya yang akan mengajarkan kepada kita setiap mata pelajaran wajib ketika setiap kita telah meyakinkan diri sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar untuk belajar di madrasah Dzul Hijjah ini. Apakah mata pelajaran pokok itu? Inilah kemudian yang menjadi judul khutbah pada kesempatan yang sangat singkat ini, yaitu 3 hikmah, 3 ibrah, 3 pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya, yaitu kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika semua kita meyakini diri untuk menjadi murid di madrasah Dzul Hijjah ini dengan maha gurunya Nabiullah Ibrahim beserta dengan seluruh keluarganya, maka kita terkenang bahwa kisah Nabi Ibrahim ini sedikitnya berada di 3 tempat, di 3 tempat yang berbeda, yang setiap tempat mengajarkan pelajaran kepada kita. Yang pertama ialah di Babilonia, yaitu di pinggiran sungai Tigris di Baghdad pada saat itu. Dan yang kedua ialah pelajaran ketika Nabiullah berada di Palestina. Dan yang ketiga ialah ketika berada di Makkah
atau lembah yang tandus lagi gersang, yang hari ini setiap kita mengenal bahwa lembah Bakkah itu lembah yang tidak pernah ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan, hari ini telah berdiri bangunan-bangunan besar di dalamnya. Kita yang pernah berangkat haji, kita yang pernah berangkat umroh, kita kenal tempat itu bernama Mekkah Al-Mukarramah. 3 tempat ini ialah tempat yang kemudian menjadi saksi sejarah bagi perjalanan makhluk terbaik di atas muka bumi ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian mengatakan bahwasannya kalaulah ada nabi yang hampir menyaingi kemuliaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ialah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim ialah kekasih Ar-Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang telah teruji melaksanakan sebuah syariat, yang telah teruji dalam menjalani ujian yang sangat berat. Maka ketika setiap kita ketika memiliki anak yang baru lahir ke atas muka dunia, kemudian belum sempat ia memanggil nama ibu dan anaknya, belum sempat ia sampai ke usia balik, ia kemudian meninggal, ia kemudian wafat, maka anak-anak bayi itu kita baca dalam banyak riwayat dalam sebuah hadis, maka bayi-bayi itu sedang berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, di taman-taman surganya Allah bersama Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang teramat lembut. 3 pelajaran yang bisa jadi kita ambil pada kesempatan ini. Yang pertama ialah pelajaran bahwasannya kalau misalnya kita dibenci karena kebenaran yang kita bawa, ketahuilah bahwa ini merupakan sebuah anugerah. Tapi ketika kita dibenci di dalam kehidupan ini, kita dibenci karena akhlak kita yang buruk, kita dibenci karena kata-kata kita yang gampang menyinggung perasaan orang lain, kita dibenci karena sikap kita yang sering merugikan orang lain, maka ini merupakan musibah terbesar. Kita ambil pelajaran ketika berada di Babilonia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membawa risalah kenabian, menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya pada saat itu, tidak ada satupun yang menerima dakwanya kecuali hanya 1 orang, yaitu istrinya tercinta, Sayyidah Sarah. Semuanya menolak dakwah Nabi Ibrahim. Kita kenal Raja Namrud yang angkuh lagi pongah, ia kemudian membuat patung-patung berhala untuk diperjualbelikan, untuk kemudian disembah. Bahkan ia mentahbiskan dirinya, mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan yang wajib disembah. Maka tampillah Nabi Ibrahim untuk mendakwahi setiap mereka. Dikumpulkanlah semua patung yang sangat banyak itu, semua patung yang disembah kemudian dihancurkan, disisakan patung yang sangat besar. Maka kampak yang digunakan Nabi Ibrahim itu kemudian dikalungkan kepada leher patung yang paling besar. Siapa yang menghancurkan semua sesembahan kita? Teriak Namrud. Semuanya kemudian sepakat, maka mereka menyorot pada satu sosok manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya sepakat menuduh bahwa pasti Nabi Ibrahim itu yang telah menghancurkan semua patung. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Kenapa kalian menuduh aku? Kenapa kalian tidak melihat dengan kedua mata kalian bahwa kampak itu berada di leher patung yang paling besar? Bisa jadi patung itu marah, patung itu ngamuk, ia kemudian menghancurkan semua patung-patung yang lain." Sebuah hujah yang tidak terbantahkan, sebuah kalimat yang sangat bernas, yang tidak bisa dibantah sedikit pun oleh Namrud dan semua pengikutnya pada saat itu. Maka mereka semuanya kesal. Kita baca dalam tarikh, dalam sirah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa kisah ini diabadikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ketika Namrud sudah murka, Namrud kemudian memerintahkan punggawanya
untuk mengumpulkan kayu-kayu besar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak hanya itu, semua rakyat yang berada di bawah kekuasaan Namrud, semua mereka beralih, semua mereka mendukung Namrud. Setiap mereka berusaha mencari kayu-kayuan untuk menjadi bahan bakar bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, ada seorang nenek yang pada saat itu berada di tengah hutan, yang dia jauh dari alun-alun, dari lapangan tempat Nabiullah Ibrahim akan dibakar. Nenek itu buta, ia sangat benci dengan Nabi Ibrahim. Nenek ini mengatakan, seandainya aku tidak buta, maka sungguh aku akan melangkahkan kakiku untuk mengumpulkan kayu-kayuan bakar untuk menjadi bahan bakar dari musnahnya sosok Ibrahim yang sangat mereka benci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa besar penentangan Nabiullah Ibrahim ketika berada di Babilonia. Maka Ibnu Katsir kemudian melanjutkan, dikumpulkan semua kayu-kayuan bakar itu, yang kalau kita takar maka tingginya itu seperti bukit yang sedang. Betapa banyak, betapa besar kayu-kayuan ini yang kemudian akan menghantam, akan membakar Nabiullah Ibrahim. Bahkan kita baca di sana, Nabi Ibrahim untuk diangkat, diletakkan di atas kayuan bakar itu, di puncaknya yang paling atas, ia harus dinaikkan dengan manjani, semacam ketapel, untuk kemudian diletakkan Nabi Ibrahim di atasnya. Kenapa? Karena mereka membakar kayu-kayuan ini dari bawah, yang harapannya ketika dibakar dari bawah asap mengepul ke atas, maka Nabiullah Ibrahim akan berteriak, akan merintih, memohon ampunan kepada Namrud. Tapi Ibrahim tidak gentar, Ibrahim tidak takut. Dalam hatinya hanya ada Allah. Bahkan dikisahkan, kalaulah ada burung yang kemudian terbang ke atas kayu-kayuan yang menumpuk lagi kemudian mengeluarkan asapnya itu, burung yang tadi terkena asapnya itu, niscaya burung tadi akan mati karena hangus terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika berada di puncak ajalnya, ketika Nabiullah Ibrahim yang mungkin menurut semua penilaian orang yang hadir ia akan wafat, ia kemudian hanya mengadukan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari lisannya, tidak ada yang diucapkan lewat mulutnya, melainkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong lagi pembelaku. Maka kita paham, Allah kemudian berfirman, jadilah api yang sifatnya panas lagi membakar, api yang sifatnya panas lagi merusak itu kemudian seketika menjadi dingin. Maka selamatlah kekasih Allah Nabiullah Ibrahim itu. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, bahwa ketika kita menjalani kehidupan, maka penting bagi kita Nabi Ibrahim yang kita lihat kisahnya, ketika ia mendakwakan sebuah kebenaran, maka ia dibenci oleh Namrud dan bala tentaranya dan masyarakat yang ada di situ karena kebenaran yang ia bawa, bukan karena akhlak yang buruk. Maka beruntunglah orang-orang yang kalau misalnya dibenci karena kebenaran yang ia bawa ini merupakan sebuah anugerah. Tapi kalau misalnya ia dibenci karena kata-katanya yang sering menyakitkan hati, ini sesat, yang itu salah, yang ini enggak benar, kau mati masuk surga, kau kerjanya maling saja. Walaupun memang ia seorang yang maling, tapi kadang-kadang kata-kata ini sering menyakitkan. Maka sungguh ini akhlak yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun pelajaran kedua ialah ketika Nabiullah Ibrahim mendakwahi ayahnya. Kita tahu ayahnya Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kafir. Ayahnya bernama Azar, mati dalam keadaan kafir. Ketika Nabiullah Ibrahim mendakwakan bahwasannya tidak boleh menyembah patung, di satu sisi yang lain ternyata ayah kandungnya sendiri merupakan produsen patung. Ayah Ibrahim sendiri merupakan pembuat patung, yang patung ini dijual untuk kemudian disembah.
Betapa sulitnya dakwah Nabi Ibrahim, tapi apa yang ia lakukan? Sebagaimana direkam dalam surah Maryam, Allah mengabadikannya kepada kita semuanya. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 42. Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian dibimbing oleh wahyu dan mengucapkan, "Ya abati, wahai ayahku." Ucapan yang sangat indah. Walaupun ayahnya pada saat itu menentang dakwanya, panggilan cinta itu tetap keluar dengan sebutan "Ya abati", wahai abah, wahai abi, wahai ayahanda. Kalau terjemahannya versi Indonesia, "Ya abati, lima ta'budu ma la yubasir wala yasma wala yaghni anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa sedikit pun memberikan mudarat ataupun manfaat kepadamu? Betapa kata-kata ini sangat indah. Nabi Ibrahim tidak kemudian langsung menyesat-nyesatkan ayahnya. Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya dengan kata-kata yang lembut, yang pada puncaknya ketika Nabi Ibrahim dakwanya yang kemudian dengan kata-kata yang terbaik tidak bisa diterima, maka kemudian Allah kemudian telah mengambil keputusan bahwa ayahnya Azar itu kelak juga mati kafir. Betapa kita belajar bahwa hari ini ketika kita diuji dengan anak-anak kita, keluarga kita yang mungkin belum soleh, belum taat, ketahuilah bahwasannya keluarga para nabi juga diuji dengan hal yang sama. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan anaknya yang membandel. Nabi Lut diuji dengan istrinya yang sesat. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan pamannya yang mati kafir. Maka kita mengetahui bahwa setiap keluarga Nabi itu, kita kenal juga Asia bintu Mujahim, seorang istri yang solihah, diuji dengan kejamnya suami bernama Fir'aun. Maka ternyata kita belajar dari sejarah bahwa orang-orang yang meramaikan pentas kebaikan pasti kadang-kadang ujian terberat berada dalam circle terdekatnya, berada dalam lingkungan yang paling dekat, yakni keluarganya. Maka pelan-pelanlah, bersabarlah kita dalam mendakwai anak istri kita, dalam mendakwahi suami kita yang mungkin belum mengaji, yang mungkin belum mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pelajaran ketiga dari kisah Nabiullah Ibrahim ini, yaitu kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Ketika Nabiullah Ibrahim dari Palestina tidak memiliki keturunan dari istrinya bernama Sarah, ia mendapatkan izin untuk menikah lagi dengan istrinya bernama Hajar. Kemudian dari Palestina, ketika ia dikaruniai anak, dia kemudian mendapatkan sebuah perintah yang sangat berat, sebuah kewajiban syariat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia kemudian diperintahkan oleh Allah membawa istri dan anak-anaknya Hajar dan anak itu bernama Ismail alaihissalam, dibawa dari Palestina menuju tempat yang sangat gersang lagi tandus, yaitu di lembah Bakkah yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Dibawa di situ, ditinggalkan di sebuah padang gurun tanpa makanan yang mencukupi, tanpa minuman yang tidak ada. Ketika ditinggalkan di sana, Nabiullah Ibrahim kemudian beranjak akan pergi. Hajar bertanya 3 kali tak dijawab. Pertanyaan keempat dijawab, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Rabbmu?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Benar, ini kutinggalkan kau di lembah ini merupakan perintah dari Allah." Maka Hajar dengan tarbiyah di bawah Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, kalau ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami yang berada di lembah ini. Maka 7 kali keliling Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari makanan ataupun minuman
dia naik ke atas bukit Marwah untuk melihat adakah kafilah yang berlalu yang mungkin bisa dimintai pertolongan, untuk dimintai makanan. Ternyata tidak ada satupun makhluk manusia yang lewat di lembah itu. Di gurun itu tidak ada yang lewat satu orang pun manusia. 7 kali ulang-alik, 7 kali bolak-balik. Kemudian ketika sudah 7 kali dilalui, maka Allah melalui malaikatnya Jibril alaihissalam menghempakkan sayapnya di bawah kaki Ismail, maka keluarlah air, yang air itu digunakan untuk minum Ismail, yang sampai hari ini air itu terus mengalir walaupun ribuan tahun yang lalu telah ada, sampai sekarang masih ada. Itulah kita kenal dengan Zam-Zam. Kemudian Allah perintahkan syariat yang teramat berat, yakni kurban. Sebelum pada fase kurban itu, tanggal 7 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim mimpi. Dalam mimpinya dia melihat akan menyembelih anaknya Ismail. Ketika bangun di 8 Dzulhijjahnya, ia kemudian bingung, apakah ini perintah dari Allah? Mimpi ini apakah benar datangnya dari Allah atau datang dari iblis untuk menyembelih anakku? Nabi Ibrahim bingung. Ia memikir-mikir, apakah ini datangnya dari Allah? Inilah kita kenal dengan sebutan tarwiyah, yang berasal dari kata rawa yurawi, yang artinya, coba berpikir, merenungi, ini perintah dari Allah ataukah dari iblis? Malamnya Nabiullah Ibrahim tidur. Ia bangun di 9 Dzulhijjah. Kemudian ia mendapatkan mimpi yang sama, dan kemudian ia mengetahui bahwasannya mimpi itu benar berasal dari Allah. Dia benar mengetahui, benar-benar mengenal. Kita kenal dengan Arafah. Arafah berarti mengetahui atau mengenal bahwa ini perintah dari Allah, bukan dari iblis. Arafah ya'rifu, yang berarti mengenal atau mengetahui. Maka ketika 9 Dzulhijjah itu, esok harinya 10 Dzulhijjah, telah hadirlah kepercayaan utuh bahwa Nabiullah Ibrahim akan disembelih. Tapi perhatikan sebuah dialog yang diabadikan dalam Al-Quran, kitab yang suci, tidak pernah berkurang sedikit pun sesuatu di dalamnya. Kitab yang sempurna lagi paripurna itu mengajarkan kepada kita betapa dialog antara ayah dan anak hari ini hampir sudah tidak ada lagi di dalam setiap rumah-rumah kita. Di dalam rumah-rumah kita, ketika seorang ayah akan memutuskan sebuah keputusan yang sangat besar, akan membeli sesuatu atau apapun itu, kadang-kadang kita lupa melibatkan anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa meminta pendapat dari mereka. Perhatikan, mari kita kenang kembali. Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, wahai anakku Ismail. Panggilan cinta, panggilan sayang. Padahal anaknya akan disembelih, padahal anaknya akan dipotong. Tapi dialog didahulukan sebelum mengambil sebuah tindakan. Inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi, yang dalam mimpi itu aku melihat akan menyembelihmu. Fandur madza tara, maka pikirkan wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Sebuah dialog yang sangat luar biasa. Ismail kemudian menjawab, qala abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang perintah itu untuk menyembelih aku berasal dari Allah, maka laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku berada bersama golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah ketaatan tanpa tapi, kepatuhan tanpa syarat, telah dicontohkan oleh Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Sebuah perintah yang kalau hari ini terjadi di tahun kita, bisa jadi orang-orang liberal,
orang-orang yang mengedepankan akal pikirannya dalam menimbang semua wahyu yang Allah perintahkan. Bisa jadi mereka akan mengatakan, ini tidak manusiawi, ini tidak beradab. Masa seorang ayah kemudian akan membunuh anaknya? Kalau semuanya ditimbang dengan akal, dengan pikiran, maka sejatinya kita tidak akan pernah meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika syariat telah diajarkan kepada kita, tidak ada jawaban melainkan sami'na wa ata'na. Bahkan kita baca juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa sebelum Nabiullah Ibrahim akan disembelih, Nabi Ismail kemudian memberikan syarat kepada Nabi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebelum akan parang itu, senjata itu mengenai lehernya, Ismail meminta, ya abadi usdud ribati, wahai ayahku, kencangkan ikatanku, ikatlah aku. Aku takut wahai ayah, ketika engkau tidak ikat aku, ketika pisau akan mengenai leherku, aku kemudian akan bergerak karena takut. Yang ini berarti aku tidak patuh kepadamu. Ya abati waqfuf anni thiyabak, wahai ayahku, sing-singkan lengan bajumu, agar ketika nanti engkau sembelih leherku, darah yang akan keluar dari tubuhku tidak terkena bajumu. Kenapa? Aku takut ketika darahku mengucuri bajumu. Ketika kamu pulang di rumah, engkau berjumpa dengan ibu, maka ibu melihat bajumu yang terkena darahku, ibu kemudian akan sedih. Ya abati, tajamkan pisaumu, percepatlah proses pemotongannya. Kenapa seperti itu? Karena kata Ismail alaihissalam, innal mauta syadidun, wahai ayah, sesungguhnya maut itu sangat mengerikan, maut itu sangat dahsyat, maka mohon pertajam pisaumu, percepat potongnya. Ini kemudian menjadi syariat kurban yang kita laksanakan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka inilah 3 pelajaran yang harus kita petik dari ribuan pelajaran yang pernah dikisahkan, yang bisa kita petik dari sejarah Nabiullah Ibrahim. Maka benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kepada kita semuanya dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang baik bagimu di dalam diri Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawah, innahu huwal ghafurur rahim.